Budaya bukan hanya pentas seni, melainkan filsafat etos dan etika. Deddy Mulyadi. Salam budaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu. Halo semua, aku Jihan, Putri Kebudayaan DKI Jakarta 2 2020. Bukan rahasia lagi bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa. Keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan milik bangsa Indonesia yang tidak hanya kita jaga dan pelihara, melainkan terus kita kembangkan. Terlahir di tanah Jawa, tumbuh di ibu kota Jakarta, dan melanjutkan pendidikan di Pulau Dewata menambahkan kecintaan saya pada keragaman budaya Indonesia. Dari 714 suku dan 1001 bahasa daerah, kita mampu membuktikan kepada dunia keragaman menjadikan negara kita tumbuh menjadi kesatuan didasarkan rasa toleransi dan saling menghormati. Sejak kecil, saya adalah seorang pemerhati, merekam setiap momennya pada sebuah fotograf dan tulisan. Boleh teman-teman mahasiswa ikut menghitung sama-sama, kita hitung mundur. 3, 2, 1. Ketertarikan saya mempelajari lebih dalam budaya Ibu Pertiwi dimulai saat berkuliah arsitektur di Universitas Udayana Bali. Sebagai perancang, saya dituntut untuk selalu berinovasi. Tentunya saya butuh inspirasi untuk tetap inovatif. Untuk itu saya terus bepergian mengamati dan mempelajari setiap hunian dari satu daerah ke daerah lain, dari satu provinsi ke provinsi lain, hingga dari Pulau Sumatera, Sulawesi, Bali, Jawa, dan Timur. Dari kecintaan tersebut, sejak di bangku kuliah saya turut berperan aktif dalam kegiatan nasional maupun internasional. Dari arsitektur, saya belajar mengenai berbagai rumah tradisional Indonesia dan dipercaya menjadi ketua koordinasi dalam mempromosikan rumah tradisional tempat saya menimba ilmu di kancah nasional selama 3 tahun berturut-turut. Selain itu, kegiatan sosial dalam pelestarian lingkungan, acara internasional pelestarian pusaka, dan pelestarian seni atau permainan tradisional pada anak-anak. Pengalaman tersebut menginspirasi saya dalam hal mendesain. Yang gue tahu sih tentang Betawi ini, budaya Betawi ini cukup unik menurut gue sih. Gue sendiri kan orang Betawi nih. Kalau di Betawi itu kalau pernikahan dia ada palang pintu gitu, kayak disilat gitu kan. Terus juga dia seserahan pakai roti buaya. Jadi itu sih yang bikin unik menurut gue. Pohon-pohon yang gak ada daunnya tuh kayak lebih mau nyampein kalau dulu suram gitu. Kalau terus itu kenapa bajunya kotak-kotak? Aku ada kalau cari di Google tuh foto-foto ondel-ondel zaman dulu tuh ada, dan dia tuh pakai kain kotak-kotak kayak yang di gambar yang aku buat. Kayak kenapa kotak-kotak? Karena sebenarnya itu nggak ada arti apa-apa. Cuman zaman dulu karena masih keterbatasan kain ya, nggak kayak sekarang kan kain udah banyak banget tuh. Jadi dulu tuh kotak-kotak, jadi pakai kain yang seadanya aja. Jadi makanya kenapa dalam zaman dulu tuh pakai kain warna kotak-kotak dan gelap. Melalui advokasi saya Keep Our Culture Alive, saya berusaha menghadirkan kebudayaan dengan memanfaatkan teknologi di era digital. Keep Our Culture Alive mengkaji tantangan penggunaan bentuk-bentuk tradisional untuk mengekspresikan ide modern dengan menggunakan media digital sebagai wadah pelestarian budaya Indonesia agar tetap terjaga keberadaannya. Saya ingin mengajak kalian semua untuk tidak hanya melestarikan, tapi mengembangkan, menghayati, dan menyebarkan pengaruh lokalitas. Tidak perlu melakukan perubahan besar, cukup memulai menjadi langkah kecil yang berdampak besar. Kesempatan ada di tangan kita semua sebagai penentu masa depan bangsa, dan menjaga identitas bangsa untuk kehidupan yang lebih baik.